Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ariksya Rahman dengan NIM 2024 10102097 dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya mengenai tugas dari desain analisis algoritma. Oke, kita langsung ke soalnya. Yang pertama, buatlah algoritma untuk memeriksa apakah tiga bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari segitiga dari sebuah segitiga siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, jadi untuk memeriksa apakah segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku atau bukan, itu dapat kita gunakan rumus Pythagoras. Jadi sebagai langkah awal dalam menulis pseudocode, kita tulis dulu algoritmanya. Ini nama algoritmanya yaitu saya namakan segitiga siku-siku dengan input A, B, C. Lalu tujuannya adalah untuk membuktikan apakah bilangan A, B, C merupakan panjang dari segitiga siku-siku. Nah, untuk inputnya itu A itu tipe datanya float, B float, dan C juga float, agar nantinya hasilnya lebih akurat dan tidak dibulatkan, seperti itu. Lalu untuk outputnya yaitu true jika segitiga siku-siku, or false jika bukan segitiga siku-siku. Nah, di sini A diinputkan oleh user, variabel A, user memasukkan value-nya, B juga sama, C juga sama. Lalu di sini kita berikan kondisi dengan dasarnya adalah dari rumus Pythagoras. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka dia akan mereturnkan true. Berarti dia adalah segitiga siku-siku. Nah, jika dia jika dia A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka dia akan mereturnkan true juga. Lalu jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka dia juga akan mereturn true. Jadi contohnya seperti ini. Misal user menginputkan A itu sama dengan 3, B itu sama dengan 4, C itu sama dengan 5. Jadi di sini misal pada syarat pertama, if C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Berarti kan 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Nah, itu benar ya, itu return true. Karena 345 itu merupakan triple Pythagoras, seperti itu. Oke, lanjut nomor 2, yaitu buatlah algoritma untuk mencari range atau selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Nah, di sini saya berikan nama algoritmanya range array dengan inputan array dari 0 sampai n-1 dengan tujuan mencari selisih antara nilai awal, nilai maksimal pada array dengan nilai minimal pada array. Nah, di sini inputnya array dari 0 sampai n-1, outputnya adalah hasil pengurangan dari nilai terbesar dan nilai terkecil dari sebuah array. Nah, untuk prosesnya, untuk mencarinya, kita cukup menggunakan fungsi yang terdapat pada array, yaitu kita menggunakan sintaks max untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah array, dan menggunakan sintaks min untuk mencari nilai terkecil pada sebuah array. Lalu kita kurangkan, lalu kita tampung dalam variabel hasil, maka dia akan mereturnkan hasil, seperti itu. Oke, lanjut ke nomor selanjutnya. Di sini terdapat pseudocode, lalu di sini terdapat perintah trace-lah isi variabel dari algoritma max elemen dengan input A 2, 3, 1, 7, 8. Nah, jadi kita akan membaca alur dari pseudocode ini. Oke, pertama, nomor baris eksekusi 1 dengan A ini array 2, 3, 1, 7, 8. Nah, pada baris 1 ini, A indeks ke 0, yaitu A indeks ke 0 itu dari array ini, berarti 2 dimasukkan ke dalam variabel maxval, seperti itu. Jadi maxvalnya ini 2, lalu i-nya 0, karena di sini belum didefinisikan, seperti itu pada baris pertama. Nah, lalu
Untuk yang kedua, untuk baris kedua, di sini membuat perulangan. For i in range dimulai dari 1 sampai dengan n-1, yang dimana n-1 ini adalah panjang n-nya itu adalah panjang array, yaitu 5 dikurang 1 berarti 4. Berarti di sini pada baris 2 A-nya masih sama, max_val-nya masih 2, dan I-nya dimulai dari 1. Karena di sini terdapat keterangan I-nya itu dimulai dari 1 pada baris kedua. Lalu pada baris ketiga di sini melakukan pengecekan. Jika A indeks ke I lebih dari max_val, nah di sini kita lihat lagi A indeks ke I, I-nya itu kan lagi di posisi 1. Berarti A indeks ke 1 itu kan 3. A indeks ke 1 itu 3. Apakah 3 lebih dari max_val? Max_val-nya tadi lagi di posisi 2. Nah, berarti benar kan? Berarti benar 3 itu lebih dari 2. Maka dia akan memenuhi syarat perbandingan untuk meneruskan ke baris ke 1, 2, 3, 4. Keempat, baris keempat. Seperti itu. Lalu dia di sini ada baris keempat. Nah, dia akan memasukkan nilai yang sekarang A indeks I ke dalam max_val. Jadi menimpa nilai yang lama dan memberi nilai baru kepada max_val seperti itu. Di sini 3, max_val-nya sekarang 3, I-nya masih 1. Lalu kembali lagi ke baris 2 karena ini merupakan perulangan ya. Perulangan. Nah, tapi sekarang kembali ke baris kedua, max_val-nya 3 dan I-nya akan naik menjadi 2. Seperti itu. Jadi untuk perulangan for itu dia counternya akan selalu bertambah 1 setiap dia balik ke perulangannya. Nah, lalu lanjut lagi ke baris 3. Jika A indeks I lebih dari max_val, nah sekarang I-nya itu berada di posisi 2. Berarti A indeks kedua itu berapa? 0, 1, 2. Berarti 1 ini. 1. Apakah 1 lebih dari 3? Tentunya salah, false. Maka jika false, dia tidak akan melanjutkan ke baris 4, melainkan dia akan langsung larinya ke baris 2 seperti itu. Dia tidak akan menimpa nilai max_val yang sebelumnya karena tidak memenuhi syarat perbandingan seperti itu. Lalu di baris kedua counternya bertambah lagi 1 menjadi 3 sekarang, I-nya sama dengan 3. Lalu dicek lagi 3 pada baris ketiga, apakah A indeks ke I, I-nya adalah sekarang 3. Apakah A indeks ketiga lebih dari max_val? A indeks ketiga itu 0, 1, 2, 3, 7. Apakah 7 lebih dari 3? Jawabannya ya, benar. Berarti dia akan melanjutkan ke baris keempat. Seperti itu. Baris keempat ini sekarang dia akan memasukkan angka 7 ke dalam variabel max_val. Seperti itu. Di sini berarti max_val-nya itu sama dengan 7 dan I-nya sama dengan 3. Seperti itu. Lalu dia akan lanjut lagi ke perulangan for, ke atas lagi ke baris 2. Yang mana dengan kondisinya sekarang max_val 7 dan I-nya sama dengan 4. Jadi counternya ditambah 1 lagi. Lalu lanjut ke baris 3. Baris ketiga dengan kondisi pengecekan if A indeks keempat, sekarang I-nya itu adalah 4. A indeks keempat itu berapa? 8. Nah, apakah 8 lebih daripada 7? Nah, jawabannya tentu saja benar ya, true. True. Jadi dia akan melanjutkan ke baris keempat. Baris keempat. Nah, maka di baris keempat di sini max_val itu akan diisi dengan nilai dari A indeks ke I tadi. A indeks keempat itu adalah 8. Karena memenuhi syarat perbandingan seperti itu. Lalu di sini karena sudah habis, perulangannya sudah mencapai batas akhir, maka dia akan mereturnkan max_val seperti itu. Jadi pada kasus ini jawabannya adalah 8 seperti itu. Dan tujuan dari algoritma max elemen ini adalah untuk mencari nilai terbesar dalam sebuah array seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada soal terakhir yaitu algoritma enigma dengan inputan array sebuah matriks. Lalu di sini kita juga disuruh trace isi variabel
dan dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Ini matriksnya. Lalu jelaskan apa yang dicari oleh algoritma Enigma. Nah, di sini kita trace terlebih dahulu. Pada baris eksekusi ke-1 ini membuat perulangan. Dimulai dari 0, for i, dimulai dari 0 sampai n-2. Jadi di sini n-nya 5, i-nya 0, j-nya masih 0, karena belum didefinisikan, a, i, j-nya 0, aj, i-nya 0. Nah, di sini lalu kita berlanjut ke baris kedua, di mana baris kedua ini n-nya 5, i-nya 5, lalu j-nya 1, karena di sini j dimulai dari perulangan j. For j itu dimulai dari i tambah 1, ya, di mana i-nya ini adalah pada saat ini adalah 0. Seperti itu. 0 ditambah 1 berarti 1. J ini dimulai dari 1, lalu ini juga masih 0 karena belum didefinisikan. Lalu di sini 3, pada baris ketiga, melakukan pengecekan jika a, i, j tidak sama dengan a, j, i, di mana n-nya itu 5, i-nya 0, j-nya 1, a, i, j-nya itu 6, lalu a, j, i-nya 4. Nah, di sini berarti apakah 6 tidak sama dengan 4? Itu true. Tidak sama dengan, ya, tidak sama dengan, itu memenuhi syarat perbandingan. Berarti dia akan masuk ke baris selanjutnya, yaitu return false. Jadi dia akan mereturnkan false, nilai false. Nah, apa yang dicari oleh algoritma Enigma ini? Nah, algoritma Enigma ini berfungsi untuk membuktikan apakah matriks tersebut simetris atau tidak. Seperti itu. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.